Bab 1833. Qi menatap botol darah roh, matanya menyala, dan bahkan mengabaikan omelan Qi Tianzeng. Dia bertanya, bertaruh. Bertaruh pada darah roh harimau putih di tanganmu. Bagaimana cara bertaruh? Jika dia bisa mendapatkan sebotol darah roh harimau putih yang sangat kaya ini, dan menggunakannya untuk memurnikan pil roh penempaan tubuh, tubuhnya yang sudah sangat kuat mungkin akan berlipat ganda, bukan? Mata Qi tiba-tiba menjadi panas. Pria tua berjubah putih itu memandang Qi, tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Dia sangat sombong dengan sedikit bakat, dan dia tidak mengenali kekuatan orang lain, dan dia tidak menempatkan atasannya di matanya. Seseorang mungkin bukan hal yang baik di klan Qilin. Chen Ye memandang Qi dengan main-main, dengan sedikit sarkasme di matanya. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan tempurmu sendiri. Kalau begitu, mari bertaruh pada pertempuran, tetapi tidak pada darah spiritual ini. Ekspresi kekecewaan muncul di wajah Qi. Tampaknya Chen Ye tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan dirinya sendiri dengan darah spiritual, dan kemudian berkata dengan jijik, apa? Apakah kamu takut? Minat? Apakah kamu benar-benar tidak tertarik? Chen Ye memandang Qi yang berbalik dan hendak pergi. Bagaimana jika, kataku, berjudi? Qi berbalik tiba-tiba, menatap wajah Chen Ye, menekan kegembiraannya dan berkata, apakah kamu serius? Ekspresi Chen Ye masih acuh tak acuh, meskipun persidangan sudah berakhir. Ngarai ini masih bisa dibuka selama sehari. Untuk merayakannya, waktunya akan ditetapkan besok siang. Jika kamu menang, apalagi darah spiritual ini, hidupku kamu bisa ambil semuanya. Kamu, ambil. Qi tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa keras, hahaha. Sungguh hal yang mematikan, aku akan mengambilnya. Tentu saja aku akan mengambilnya. Darah iblis dikenal karena kekuatan bertarungnya, dan karena dia masih memiliki darah spiritual sejati di tubuhnya, dia tidak takut pada Qi Gengjin, yang menahan energi ras iblis. Chen Ye tersenyum dingin dan berkata dengan keras, taruhan sebelumnya, Anda meminta para tetua di klan untuk langsung mengirimkan ke Qi senior klan Harimau Darah. Setelah berbicara, dia kembali ke sisi Qi Yunhui. Qi Yunhui menatap Chen Ye dengan kegembiraan dan kekhawatiran di mata emasnya. Dia memilih untuk percaya pada Chen Ye, dan dia benar. Sumber daya yang diperoleh dari berbagai klan dapat membantu klan Harimau Darah untuk membudidayakan beberapa orang kuat. Meskipun dia tahu kekuatan tempur Chen Ye, dia masih berkata kepada Chen Ye dengan gelisah, terima kasih, Chen Ye, tetapi kekuatan tempur Qi tidak lemah, kamu tidak terluka ringan dalam persidangan sekarang, dan sekarang kamu bersamanya. Tidak apa-apa untuk berjudi. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, senior Qi bersedia mempercayaiku, hal-hal apa ini? Satu malam sudah cukup bagiku untuk pulih. Setelah itu, dia menyilangkan lututnya di tempat, dan matanya melihat ke arah tebing, selalu merasa ada sesuatu yang sedang menatapnya. Perasaan ini akrab. Tapi tatapan itu menyentuh tebing, dan tidak ada orang sama sekali. Apakah aku salah? Chen Ye bergumam pada dirinya sendiri, mengabaikannya, dan terus menyembuhkan. Pada saat ini, di tebing, Xia Ruoxue dan Ling Yun mundur di bawah pohon raksasa. Ling Yun mengambil obat mujarab, dan napasnya sangat berkurang. Dia memandang Xia Ruoxue dan menemukan bahwa pihak lain bersemangat, jadi dia mendengus dingin, Ruoxue, jangan terlalu senang, jadi bagaimana jika dia lulus ujian? Xia Ruoxue tersenyum sedikit, Tuan, mengapa Anda terluka? Apakah itu penting? Wajah Ling Yun berubah sedikit lebih gelap lagi, dan dia berkata dengan marah, saya meremehkan anak itu, sebenarnya ada perasaan spiritual yang kuat di belakang anak itu, tetapi saya mengamati bahwa napas anak itu telah pulih, dia menggunakan perasaan spiritual untuk menyakiti saya secara serius, harganya besar, indera spiritual pria kuat itu mungkin telah menghilang. Anak ini mengancamku dengan kartu hall yang begitu kuat. Apalagi yang bisa dia gunakan untuk bertarung dengan Qi besok. Semut yang tidak tahu cara menggunakan sumber daya secara rasional. Xia Ruoxue sedikit tidak senang untuk Chen Ye, dia mengangkat dadanya dan berkata dengan keras kepala, saya percaya Chen Ye. Tuan, Anda berani bertaruh dengan saya. Ling Yun tertegun, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, taruhan apa? Xia Ruoxue berkata dengan sangat serius, jika Chen Ye menang, bisakah kamu membiarkan aku bertemu Chen Ye? Bertemu sendiri. Meskipun dia ingin Ling Yun melepaskannya, Ling Yun pasti tidak akan setuju dengan kondisi seperti itu. Melihat satu sama lain adalah batas yang bisa ditanggung Ling Yun. Selain itu, dia Xia Ruoxue juga puas. Ling Yun ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengangguk dan berkata, oke.
Ada ekspresi suram di matanya. Di Gunung Lingxian, dia secara alami memiliki cara untuk membiarkan Qi menang. Formasi besar Gunung Lingxian dapat diberkati untuk satu orang untuk waktu yang singkat, saya percaya bahwa Qi juga harus bersedia. Senja. Pada saat ini, wajah Qi cukup serius, dan dia tidak bersemangat dan sombong seperti sebelumnya. Baru saja, dia mendengar tentang kemenangan Chen Ye atas 3 pencoba yang kecanduan serigala. Chen Ye, kekuatannya di luar imajinasi dan kejam. Namun, itu hanya cukup bermartabat, dia tidak berpikir bahwa dia akan kalah dari Chen Ye. Pada saat ini, seberkas cahaya melintas, dan Ling Yun diam-diam datang ke Qi Xiu secara alami mengenali Ling Yun, dan dengan cepat berlutut, "Tuan Istana, mengapa kamu datang ke sini?" Ling Yun tidak berbicara, dan menunjuk ke dahi Qi Xiu, "Besok, aku ingin kamu menang. Menanglah dengan cara apapun. Juga, kamu tidak hanya ingin menang, tetapi aku ingin kamu membunuh anak itu Chen Ye. Menyiksa dia dengan kejam. Formasi penjaga istana Kaisar Lingxian akan memberimu kekuatan, mengerti?" Qi tampaknya terpana oleh kebahagiaan, dan mengangguk lagi dan lagi. Bagaimana dengan pemimpin alien yang berdiri di belakang Chen Ye? He Qi berdiri di belakang seluruh istana Kaisar Lingxian. Dia menang. Pada siang hari berikutnya, di ngarai, sebuah ruang besar dikosongkan, Chen Ye dan Qi berdiri di tengah lapangan, dan banyak orang sudah menunjuk ke arah mereka. Tubuh lelaki tua berjubah putih itu tergantung di atas mereka berdua, dan dengan lambaian tangannya, dia mendirikan tirai tipis yang menutupi seluruh ruang terbuka. Bersemangat, Qi memandang Chen Ye dengan dingin, dan mencibir, "Apakah kamu pikir kamu tak terkalahkan setelah mengalahkan 3 serigala serakah? Biarkan saya memberitahu Anda, klan Qilin kami adalah klan terbesar di antara 100 klan. Sebagai seorang jenius dari klan Qilin, saya adalah penguji klan serigala serakah, yang benar-benar 2 tingkat yang berbeda. Jika Anda masih berencana untuk memenangkan angan-angan saya menyarankan Anda untuk menyerah sesegera mungkin. Sekarang jika Anda bersedia mengakui kekalahan dan menyerahkan darah harimau putih, saya bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa." Chen Ye tersenyum dan berkata, "Benarkah? Apakah kamu benar-benar bersedia berpura-pura tidak terjadi apa-apa?" Qi berpikir bahwa Chen Ye patah hati, dan menghasut, "Ya, hari ini adalah hari untuk perayaan ratusan klan, dan saya tidak ingin melihat darah." Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan Ling Yun, Chen Ye selalu memberinya rasa ancaman. "Sebaiknya jangan berkelahi." Chen Ye tersenyum dan berkata, "Aku juga." Qi berkata dengan penuh semangat, "Jadi, apakah kamu bersedia memberiku darah macan putih?" Meskipun dia tidak berpikir dia akan kalah dari Chen Ye, akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan darah roh macan putih tanpa melakukan apapun. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, maksudku, jika kamu bersedia memberiku darah roh Qilin, meskipun aku tidak bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi, aku bisa menyelamatkan hidupmu." Mencari kematian. Qi mendengar kata-kata itu, berteriak keras, matanya terbelah, amarahnya membubung, tubuhnya penuh energi iblis, tubuhnya tinggi, dan sisik hitam muncul, samar-samar menjelekkan. Meskipun ini berbeda dari transformasi iblis yang dia selesaikan dengan menggunakan tatapan jurang, itu hanya iblis biasa, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatan tempurnya. Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan, menatap Chen Ye, dia adalah jenius paling menonjol dari keluarga Qilin, kapan ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini? Sekarang, bagaimana saya bisa bertahan dihina oleh sampah alam primordial? Setelah demonisasi, Qi benar-benar memegang seorang prajurit ruang waktu di tangannya, matanya penuh haus darah, dan dia tersenyum pada Chen Ye, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Karena seseorang ingin kamu mati dengan menyedihkan. Haha. Bab 1834. Mata Chen Ye menyipit ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Seseorang ingin mati. Siapa orang ini? Dia memikirkan Ling Yun untuk pertama kalinya. Dia tidak memikirkannya lagi, dan mengulurkan pisau panjang di tangannya. Oh. Suara acuh tak acuh baru saja jatuh. Adapun pedang Gorfin, orang di depannya tidak layak dikorbankan sama sekali. Qi melihat pisau panjang di tangan Chen Ye, matanya berkedip, tidakkah dia mendengar bahwa Chen Ye menggunakan tinju? Dan pukulannya sangat kuat, sekarang, bagaimana cara menggunakan pisau? Namun, dia tidak memikirkannya lebih jauh, di belakangnya, hantu merah darah muncul, memancarkan kekuatan hukum. Dan basis kultivasinya juga meningkat pesat.
Momentumnya bahkan lebih dari ranah penciptaan. Ini adalah keuntungan dari alien. Qi Xiu menunjuk dengan pedang panjang, niat pedang melonjak ke langit, dan energi hitam tak terbatas menyebar, menutupi sosoknya, hanya suara dingin dan serak yang bergema di ruang terbuka. Magic Lindao, ini seperti mendekati jurang maut. Udara hitam yang mengepul luar biasa, dan Chen Ye langsung ditelan. Di bawah seluruh tirai cahaya, ada gas hitam tebal. Jurus Qi Xiu adalah jurus terkuatnya. Energi iblis yang mengepul ini bukan hanya energi iblis biasa. Kemanapun energi iblis itu lewat, semacam kekuatan alam sedikit terkondensasi. Di bawah udara hitam ini, kekuatannya akan meningkat, dan kekuatan musuh akan ditekan. Mata lelaki tua berjubah putih itu sedikit berkedip. Qi Xiu ini benar-benar jenius yang telah melihat setiap 10.000 tahun. Bahkan di alam puncak Hedao, dia samar-samar menyadari kekuatan sihir yang hanya bisa dikendalikan oleh alam ciptaan meskipun sangat kasar, tapi juga cukup bagus. Pedang penjara. Qi Xiu berteriak dengan marah, bergerak dengan pedang, satu pedang dan satu neraka. Dalam sekejap, ratusan pedang terhubung, membentuk jaring pedang api penyucian, mengunci Chen Ye. Dengan kekuatan jaring pedang ini, bahkan seorang seniman bela diri tingkat 2 biasa di alam ciptaan akan mati secara tragis di bawah pedang. Artinya, mengandalkan kekuatan tubuh iblis, Qi Xiu mampu melakukan serangan yang mengerikan dengan kultivasinya saat ini, namun, menggunakan gerakan ini juga akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuhnya, jadi dia hanya memiliki kekuatan satu pukulan pukul, kamu akan membunuh Chen Ye. Selama Anda mendapatkan darah roh harimau putih dan menderita berbagai luka, itu semua sepadan. Meskipun semua orang tidak dapat melihat situasi di bawah energi iblis, tetapi ketika mereka merasakan niat pedang yang tak tertandingi dan menakutkan, kulit semua orang berubah. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ye, apakah dia akan mati dalam menghadapi pukulan yang menghancurkan ini. Pada saat ini, Chen Ye pindah. Langkah ini adalah guntur. Jalan Tuhan, kekuatan jalan, buka. Membakar seni. Bergerak. Recommended by Mani Amulet. Wanita Banjarmasin, suami saya coba ini dan tabungan sekarang miliaran. Pelajari lebih. Gerakan mengikuti angin. Perlindungan darah kuno. Hukum es. Geng Jinki, sekarang. Ekstrim. Jinsa menebas. Chen Ye meluncurkan taktik darah terbakar, dan menghindari beberapa pukulan pedang dengan kekuatan mutlak. Detik berikutnya, hantu emas melintas di belakang Chen Ye, dan pada saat kemunculannya, gas hitam yang mengepul dengan cepat meleleh seperti salju yang bertemu api. Garis darah yang terbakar dan pola ungu emas misterius muncul di tubuh Chen Ye. Dia memegang pedang panjang, dan niat pedang melonjak liar. Hampir runtuh. Pisau ini adalah pamungkas Chen Ye. Kulit Qi Xiu akhirnya berubah drastis, ketakutan, penyesalan, keraguan, semua jenis ekspresi melintas di wajahnya. Tapi, segera, hanya ada kegilaan yang tersisa. Dia akan membunuh. Harus membunuh Chen Ye. Di dunia ini, dia adalah orang terbaik, dan mereka yang lebih baik darinya harus mati. Ah! Qi Xiu meraung, tepat ketika niat membunuh gila melonjak, dia merasa bahwa darah iblis di tubuhnya tampak rusuh, dan darah iblis merangsang niat membunuh. Itu mendidih, dan dia benar-benar mulai untuk melahap darah roh kilin di tubuhnya. Tidak hanya itu, bahkan kesadarannya akan sepenuhnya ditelan oleh darah iblis. Qi Xiu tahu bahwa ini adalah tanda pesona. Namun, dia tidak melawan. Karena, dia merasakan panggilan kekuatan, yang merupakan kekuatan kekerasan pamungkas yang hanya bisa dimiliki setelah memasuki iblis. Dengan kekuatan ini, kamu bisa membunuh Chen Ye. Lalu, pergi ke iblis, masuk ke iblis. Di mata Qi Xiu, semburan cahaya merah tiba-tiba meletus, dan energi sihir murni menutupi jaring pedang yang menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatannya meroket. Dalam sekejap, cahaya pisau Chen Ye bertabrakan dengan jaring pedang ajaib, waktu seolah membeku dalam sekejap, dan setelah keheningan singkat, ada suara keras. Dengan ledakan, di bawah seluruh tirai cahaya, semburan cahaya keemasan dan hitam penuh aura destruktif memancar. Bahkan dengan tirai tipis terselubung, seluruh ngarai masih bergetar, dan semburan aura menakutkan menembus dari tirai tipis. Merasakan napas itu sedikit, kulitnya sangat berubah. Sulit untuk membayangkan bahwa ini disebabkan oleh tabrakan dua prajurit di bawah alam keberuntungan. Tirai tipis lelaki tua berjubah putih itu sedikit berkedip, menekan dua warna cahaya, dan gambar yang tak terlupakan muncul di depan mata semua orang.
Di bawah debu yang berjatuhan ada lubang besar yang tak tertandingi yang ditutupi dengan jurang. Di lubang yang dalam, ada dua sosok. Satu berdiri dengan pisau, dengan darah di tubuhnya, dan yang lain terkubur di dasar lubang yang dalam. Tubuhnya sangat hancur sehingga dia hampir tidak bisa mengenali bentuk manusianya, tetapi pria ini belum mati. Tubuh Qixu hampir hancur berkeping-keping oleh Chen Ye. Pada saat ini, matanya yang berdarah menatap Chen Ye, yang berdiri di depannya dan menatapnya. Matanya penuh warna yang luar biasa. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tahu bahwa jika dia tidak memasuki keadaan iblis pada saat terakhir, dan darah iblis meletus, untuk sementara meningkatkan vitalitasnya, aku khawatir dia akan benar-benar mati sekarang, kan? Meski begitu, Seon Swordnet miliknya, yang telah diperkuat oleh energi iblis, masih dihancurkan oleh Chen Ye dengan satu pisau, dan sebagian besar tubuhnya masih patah. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menggerakkannya. Chen Ye melirik tangan kanannya yang memegang pisau, dan ada banyak luka pedang yang dalam di tubuhnya, tetapi Chen Ye benar-benar bisa mengabaikan cedera ini, yang tidak ringan untuk prajurit biasa. Dia menatap Qixu di depannya, tetapi dia sedikit terkejut bahwa dia tidak membunuh Qixu dengan satu pisau. Tampaknya tidak hanya Qixu, tetapi juga dirinya sendiri, agak meremehkan lawannya. Terpesona. Menarik. Namun, itu saja. Dia menatap Qixu, yang penuh ketakutan, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa bahkan jika aku lulus ujian darah roh, kekuatan tempurku masih belum cukup. Aku sia-sia, tidak layak berbicara denganmu. Kamu tampaknya sangat percaya diri dengan kekuatan tempurmu sendiri. Sekarang apa? Biarkan saya memberitahu Anda kabar baik lainnya, saya bisa saja jatuh ke dalam iblis dan membiarkan Anda melihat apa itu iblis yang sebenarnya. Tapi kamu tidak pantas mendapatkannya. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, matanya menjadi dingin, dan ketika sampai pada kalimat ketiga, niat membunuh yang dingin itu benar-benar merangsang tubuh Qixu, yang tidak dapat bergerak, dan mulai bergetar tak terkendali.